Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Shekina, Michelle, Yosua, Gary, dan juga Chris. Hari ini kami akan menjelaskan tentang sejarah kedatangan Spanyol ke bangsa Indonesia. Tapi sebelum itu, tahu nggak sih kenapa ya bangsa Spanyol menjajah Indonesia kira-kira cuma 8 tahun, sedangkan negara lain menjajah Indonesia itu bisa lama banget. Yuk kita simak sejarahnya di video ini. Nah, jadi sebelum akhirnya bangsa Spanyol ini sampai ke Indonesia, dulu bangsa Spanyol itu sampai duluan ke Filipina. Jadi awal tujuan dari pelayaran mereka itu adalah mencari rempah-rempah berharga sama seperti negara-negara yang lain. Nah, setelah mereka sampai di Filipina, mereka ini akhirnya melakukan perdagangan rempah-rempah di sana. Dan akhirnya Spanyol berhasil menguasai Filipina pada abad ke-16. Lalu bangsa Spanyol menjadikan Filipina sebagai pusat perdagangan dan juga pelayaran di kawasan timur. Filipina dipilih karena lokasinya cukup strategis sebagai tempat singgah armada dari Samudra Pasifik. Sekarang kita masuk ke bagian ketika Ferdinand Magellan, atau biasa dipanggil Magellan juga, itu pada akhirnya meninggal. Ketika armada Spanyol tiba di kepulauan Filipina pada tahun 1521, mereka disambut dengan rasa ingin tahu oleh penduduk pribumi yang ada di Filipina sana. Magellan selaku sebagai pemimpin ekspedisi Spanyol kemudian menjalin hubungan dengan beberapa kepala suku di daerah Visayas dan juga Cebu. Ia juga berusaha menyebarkan agama Katolik dan berhasil membaptis sebagian besar daripada penduduk tersebut, termasuk raja adat pada saat itu, yaitu Raja Humabon dari Cebu yang beserta pengikutnya itu akhirnya mengkonversi agamanya menjadi Katolik. Namun usaha penyebaran agama ini tidak selalu bisa diterima dengan baik oleh beberapa masyarakat setempat. Nah, konflik mulai muncul ketika Magellan berusaha memaksakan kekuasaan Spanyol atas suku-suku lain yang menolak tunduk atas otoritas Magellan, yaitu kekuasaan Spanyol. Puncaknya itu terjadi pada pertempuran Mactan, di mana Magellan tewas setelah berhadapan dengan pasukan lokal yang dipimpin oleh suku pribumi Lapu-Lapu, seorang pemimpin yang menolak penjajahan. Nah, kematian Magellan sendiri tuh membuat ekspedisi Spanyol tuh akhirnya kehilangan arah dan terjadi kekacauan karena pemimpin besarnya meninggal. Nah, setelah kepergian Magellan, kepemimpinan ekspedisi diambil alih oleh Sebastian del Cano. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Maluku yang merupakan wilayah yang terkenal sebagai Kepulauan Rempah. Ketika sampai di sana, Spanyol mendapati bahwa bangsa Portugis sudah lebih dahulu hadir dan menjalin hubungan dagang dengan Ternate. Saat tiba di sana, mereka disambut hangat oleh masyarakat Tidore karena melihat bangsa Ternate yang memiliki pihak luar, yaitu Portugis. Kerajaan Tidore yang kedatangan bangsa Spanyol menganggap ini adalah suatu kesempatan untuk memiliki sekutu dari luar juga. Karena kerajaan Ternate dan Tidore keduanya berselisih, kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kedua bangsa Eropa tersebut. Ya, lalu bagaimana kelanjutannya? Jadi bangsa Portugis dan Spanyol ini sepakat dalam perjanjian Saragossa pada tahun 1529, dan di mana isi perjanjian ini adalah Spanyol dan Portugis sepakat untuk membagi wilayah mereka masing-masing agar tidak terjadi konflik secara terus-menerus. Nah, Spanyol dan Portugis ini sepakat bahwa Portugis mendapatkan Maluku dan juga Spanyol terpaksa mundur dan memusatkan perhatian mereka di wilayah Filipina. Nah, sejak saat itu Spanyol mundur dan juga mengembangkan Filipina agar Filipina menjadi pusat koloni mereka dan juga sebagai tempat penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara. Sejak saat itulah kedatangan Spanyol ke Indonesia itu sangatlah penting, menjadi bagian penting dalam sejarah awal pertemunya bangsa Eropa dan juga dunia Timur. Karena sebagai salah satu faktor adanya pengaruh faktor perdagangan dan juga kebudayaan di kawasan Nusantara. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi gimana? Pertanyaan aku di awal tentang kenapa Indonesia cuma dijajah 8 tahun sama Spanyol udah kejawab kan ya sama presentasi teman-teman aku. Terima kasih untuk teman-teman yang Bu PB yang udah nonton video ini sampai di sini. Semoga materi yang aku bawakan bisa bermanfaat. Dadah!